Bab 5701. Bagi Maria, dia selalu sedikit bingung. Sejak saat itu, Charlie memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya bagian dari semua ramuannya, tapi dia juga menjanjikan umur yang lebih panjang kepada Zhang Tua dan yang lainnya. Dan bahkan menyerahkan semua urusan ke tangannya dan menemaninya sampai ke selatan Yunan. Dan dia hanya ingin datang ke Gunung Erlang untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Namun dia tidak menyangka Charlie akan langsung membeli grup Zicheng pemilik Gunung Erlang. Dan bahkan ingin melakukan renovasi besar-besaran di sini. Agar dia bisa beribadah kepada orang tuanya di kemudian hari. Maria sendiri memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tapi apa yang dilakukan Charlie? Dalam pandangan Maria, tidak bisa lagi diukur dengan uang. Dia harus sangat peduli padanya agar penuh perhatian dan berhati-hati. Tebakan Maria tidak salah. Charlie memang sangat peduli pada Maria. Anugerah penyelamatan nyawa adalah salah satunya. Di sisi lain, semakin banyak Charlie menghubunginya, semakin banyak simpati yang dia miliki untuknya selama 300 tahun tanpa disadari. Tahun-tahunnya naik turun, dan simpati semacam ini bisa dengan mudah berubah menjadi kesusahan. Bagi Maria, yang telah hidup lebih dari 300 tahun. Yang terpenting dalam memuja orang tuanya adalah bisa datang ke tempat di mana orang tuanya dikuburkan. Sentuh tanah di sini dengan tangannya sendiri, dan bicaralah sedikit dengan orang tuanya. Ada tempat untuk segalanya dan hilang. Maria berlutut di tanah dan menceritakan rahasianya kepada orang tuanya secara diam-diam selama sekitar setengah jam. Lalu dia berdiri, memandangi tanah hitam di bawah kakinya. Tersenyum penuh arti, berbalik dan berkata kepada Charlie. Tuan, ayo pergi. Charlie berkata, hari mulai gelap jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuamu. Haruskah kita istirahat di sini malam ini? Saya bisa pergi ke mobil dan mendirikan tenda. Tuan muda, jangan repot-repot, kata Maria lembut. Meskipun saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua saya, aku tidak bisa membiarkanmu menemaniku makan dan tidur di sini. Lagi pula, aku tidak bernama, jadi beraninya aku membiarkanmu menemani orang tuaku menjaga peti mati. Mari kita bicarakan hal ini saat keluarga Tianu datang sendirian. Charlie tidak memikirkannya tetapi hanya berkata, kamu tidak harus bersikap sopan padaku, dan aku tidak perlu istirahat. Di mana-mana sama saja, dan sekarang sudah larut. Kami selalu harus mencari tempat untuk bermalam. Pergilah ke pool untuk mencari hotel, atau cari tempat untuk mendirikan tenda dan berkemah. Maria tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Charlie penuh harap, dan bertanya. Tuan muda, tempat ini tidak jauh dari Bana, kenapa kita tidak pergi ke Bana sekarang? Dan berkemah malam ini di tepi Danau Tianqi di Bana, tempat Ibu Puca melewati malapetaka. Charlie penuh antisipasi saat melihatnya. Segera mengangguk tanpa ragu, dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi ke Bana. Jaraknya hanya 2 jam perjalanan. Setelah itu, Charlie berkata padanya lagi. Setelah Nona Su menyelesaikan akuisisi, saya akan memintanya untuk secara bertahap mengganti semua karyawan di sini dengan orang-orang yang dapat dia percayai. Dan kemudian saya akan memindahkan sekelompok tentara dari front bencana untuk mengurus masalah keselamatan. Maria mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, semuanya terserah Anda, Guru. Segera, keduanya turun dari Gunung Erlang bersama-sama. Jasper sudah lama menunggu di kaki gunung. Melihat kedua orang itu kembali, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Apakah kamu puas dengan pohon teh kami? Itu tidak buruk. Seiring bertambahnya usia, kualitasnya bisa dibilang sangat bagus. Anda tidak boleh mengendurkan pekerjaan keamanan Anda selama 2 hari ini. Dan pohon teh ini tidak boleh dirusak dengan cara apapun sebelum akuisisi selesai. Jangan khawatir tentang itu. Jasper berkata tanpa ragu-ragu. Kami awalnya memiliki 2 tim keamanan yang bekerja dalam 2 shift 24 jam sehari. Dan kami tidak akan pernah membiarkan pohon teh mendapat masalah. Charlie berkata, baiklah, Direktur Wang, saya serahkan pada Anda di sini, kami serahkan pada Anda. Kita berdua punya hal penting lain yang harus dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Jasper bertanya dengan heran, kalian berdua, sekarang sudah mulai gelap, jadi jangan terburu-buru.
Aku akan meminta seseorang menyiapkan anggur dan makanan enak di kafetaria. Mengapa kalian berdua tidak makan dulu? Dan aku akan mengatur 2 makan malam di malam hari. Tidak ada pertanyaan tentang akomodasi. Tidak. Charlie tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Direktur Wang, atas kebaikan Anda. Tapi kita berdua benar-benar harus bergegas, jadi kita tidak akan membuang waktu di sini. Bab 5702. Jasper melihat mereka berdua pergi. Telah diputuskan. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, dalam hal ini, saya tidak akan menerima 2 tamu terhormat. Charlie berjabat tangan dengannya, membawa Maria ke dalam mobil. Dan mengemudikan mobil menjauh dari grup Zicheng dalam kegelapan. Kini mobil itu menuju ke arah Bana. Tidak sulit menemukan Danau Tianqi tempat tinggal Maria. Mereka dapat dengan mudah menemukannya di peta. Sekarang sudah menjadi objek wisata di Bana. Namun, karena tempat wisata populer di Bana adalah taman hutan besar dan cagar alam, Tianqi adalah atraksi yang relatif tidak populer. Karena popularitasnya yang rendah, perkembangan Tianqi relatif lambat. Beberapa desa kuno belum direlokasi sehingga perkembangan pariwisata di sini semakin tertinggal. Setelah 2 jam berkendara, Charlie dan Maria sampai di kaki Danau Tianqi. Ada jalan yang berkelok-kelok di sini, dan mereka dapat berkendara langsung ke atas gunung menuju beberapa desa di tepi utara Danau Tianqi. Jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan menuju dunia luar dari desa-desa tersebut. Bana terletak di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1,500 meter. Keduanya mendaki gunung, dan ketinggiannya dengan cepat mencapai sekitar 2,000 meter. Hampir bertabur bintang, cantik. Maria sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia membuka jendela mobil, bersandar di jendela, dan menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat langit berbintang. Dia tampak seperti gadis kecil yang kembali ke rumah neneknya di pedesaan setelah liburan musim panas. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya, dan ekspresinya sangat mabuk. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh pemandangan itu. Tinggal di kota beton bertulang untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat ke atas setiap hari, dia hanya bisa melihat lusinan bintang, terkadang bahkan beberapa. Namun di sini, ada banyak sekali bintang di langit, dan garis besar Bima Sakti sangat jelas dan menakjubkan. Setelah mobil berbelok tajam, Tianqi yang dikelilingi beberapa gunung tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Danau Tianqi yang berkilauan bagaikan cermin, memantulkan bintang-bintang di seluruh langit. Membuat langit malam yang tenang ini tampak hidup secara tiba-tiba. Meski hari sudah malam, Charlie masih bisa merasakan dengan jelas bahwa pemandangan di hadapannya tidak sama dengan pemandangan Maria di awal. Pemandangan pada lukisan sekunder hampir sama persis baik tampilan maupun pesonanya. Maria sangat senang melihat sosok Tianqi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada Charlie. Tianqi sepertinya tidak berubah sama sekali, bahkan garis besarnya pun tidak banyak berubah, masih sama seperti dulu. Bisakah kamu menemukan lokasi Ibu Puca? Ya, Maria mengangguk, menunjuk ke kejauhan, dan berkata kepada Charlie. Ibu Puca berada di tepi utara Tianqi, sekitar 100 kaki dari tepian. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke tempat tinggi di tepi utara Danau Tianqi dan berkata kepada Charlie. Desa dengan bentuk rumah yang samar-samar di sana adalah desa tua. Sekarang sepertinya masih ada, tapi hampir tidak ada rumah yang lampunya menyala. Sudah hampir waktunya berangkat. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita parkir mobil di pintu masuk desa dan berjalan. Oke, Maria tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang paling saya suka dan rindukan adalah tempat ini. Mengikuti petunjuk Maria, Charlie memarkir mobilnya di pinggir jalan yang jaraknya ratusan meter dari pintu masuk desa. Kemudian dia mengambil peralatan berkemah dan berjalan menuruni lereng bukit dari jalan bersama Maria ke tepi Tianqi di bawah. Maria memanfaatkan cahaya bulan dan cahaya bintang untuk berjalan sekitar 2 mil di samping Danau Tianqi dan akhirnya menemukan lokasi persis Ibu Puca saat itu. Saat ini, dia menunjuk ke sebidang tanah kuning gundul sedikit lebih tinggi di pantai dan berkata, lokasi itu seharusnya menjadi tempat Ibu Puca tumbuh. Charlie melihat sekeliling, di bawah sinar bulan, ada rumput hijau dan pepohonan di sekelilingnya.
Namun sebidang tanah dengan diameter lebih dari 100 meter ini gundul seperti alopecia areata. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aneh, mengapa tidak ada yang tumbuh di sana? Mari kita lihat. Oke, Charlie setuju tanpa berpikir panjang, dan bersama Maria, mereka sampai di tanah kosong. Berdiri diam di sini, Charlie merasa semakin aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Maria, Nona Lin, iklim di sini seharusnya tropis. Jadi harusnya nyaman sepanjang tahun, dan ketinggian di gunung ini lebih tinggi. Dan suhunya relatif lebih rendah, jadi iklim di sini seharusnya seperti musim semi sepanjang tahun. Ditambah dengan ketinggian dan sinar matahari yang cukup, iklim ini unik untuk pertumbuhan tanaman. Charlie berkata, jika saya ingat dengan benar, setengah dari bunga Tiongkok diproduksi di Yunnan Selatan. Dari sini terlihat bahwa di tempat seperti Yunnan bagian selatan, tidak mungkin ada sebidang tanah yang bisa tumbuh tanpa bunga dan tanaman. Jadi kenapa sebidang tanah yang membesarkan induk puca di hadapanku ini tidak menumbuhkan apapun? Maria menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, sejujurnya, menurutku ini juga sangat aneh. Dulu, vitalitas di sini sangat kuat. Tanah di samping Danau Tianqi tidak bisa melihat warna tanah sepanjang tahun. Semua tempat tumbuhnya tanaman ditutupi oleh berbagai tanaman. Ditumbuhi terlalu banyak, induk puca memiliki radius 100 kaki, dan tanamannya bahkan lebih subur dari biasanya. Saya tidak menyangka tidak ada rumput yang tumbuh di sini sekarang. Charlie menghela nafas, mungkin semua nutrisi di dalam tanah di sini telah habis. Apakah semuanya hilang? Maria menggelengkan kepalanya, meskipun semuanya sudah habis pada saat itu. Sudah lebih dari 300 tahun, dan bahkan tanah tandus pun bisa membiarkan tanaman tumbuh. Jadi tidak mungkin tidak ada rumput. Saat dia berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berdua memandangi tanah kuning tandus di bawah kaki mereka di bawah sinar bulan dan cahaya bintang. Namun dalam sekejap mata, mereka merasakan segala sesuatu di sekitar mereka dengan cepat menjadi gelap. Keduanya memandang ke langit pada saat yang sama, hanya untuk melihat awan gelap datang entah dari mana, menutupi sebagian besar Danau Tianqi. Charlie dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan berkumpulnya awan gelap sungguh luar biasa. Yang benar-benar tak tertandingi oleh awan gelap di alam, dan lebih mirip pemandangan sebelum dia mengaktifkan Thunderbolt dan memicu guntur. Charlie terkejut, dan mau tidak mau berkata, mengapa rasanya seperti seseorang sedang melakukan sesuatu. Mendengar perkataan Charlie, Maria langsung mengerutkan keningnya. Menatap awan gelap di langit yang semakin tebal dan besar. Merasa sangat cepat menghitung dengan satu jari, dia bergumam. Sepertinya seseorang melakukannya, lebih seperti. Bab 5703. Charlie melihat ekspresi ngeri Maria dan kegugupannya yang jarang terjadi saat berbicara. Jadi dia segera bertanya padanya, Nona Lin, menurutmu ini seperti apa? Dengan sedikit gugup, dia berkata, ini, awan gelap tampak kacau dan tidak teratur. Tetapi ada undang-undang yang agak rumit, rasanya. Rasanya seperti gambaran gua Zen dalam 64 heksagram buku perubahan. Zen gua. Charlie mendengarkan terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, apakah awan ini benar-benar gambar heksagram? Maria mengangguk, dan bergumam, heksagram Zen selalu rumit. Orang dahulu mengatakan bahwa ketika kejutan datang, senyumnya menjadi serak. Tidak berduka atas keris Chang ketika heksagram ini keluar. Ini adalah heksagram utama dan heksagram tamu yang tumpang tindih, menyiratkan sesuatu yang tidak terduga. Dan itu pasti merupakan peristiwa yang menggemparkan. Charlie bahkan lebih terkejut lagi, dan mau tidak mau bertanya. Apa, orang-orang memiliki kemampuan menggunakan awan di langit untuk membuat ramalan? Maria tampak kosong, aku tidak tahu, tapi ramalan ini sepertinya baru saja dimulai, saat kita datang ke sini. Saya pikir ini tidak boleh dibuat-buat. Itu bukan buatan. Charlie bertanya padanya, jika itu bukan buatan, mungkinkah itu formasi alami? Maria menggelengkan kepalanya, saya belum memahami misterinya. Saat mereka berbicara, awan gelap di langit masih berubah dengan cepat. Dan awan tebal sepertinya telah menggali sumur yang tiada habisnya di langit.
terus-menerus keluar dari diri mereka sendiri tanpa alasan. Dan dengan cepat menutupi seluruh lembah tempat Danau Tianqi berada. Maria mengerutkan kening, menatap ke langit dengan mata terbelalak, dan berbisik pada dirinya sendiri. Heksagramnya berubah terlalu cepat, aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Awan gelap di langit tidak dapat memahami gumamannya, awan itu terus berubah tanpa henti. Maria sudah agak tidak sabar, dia berkata dengan cemas. Ada terlalu banyak variabel, yang masing-masing membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Perubahan yang sangat cepat, hanya ada heksagram lain dalam sekejap mata. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mendengar ini, Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video, lalu berkata, "Nona Lin, jangan khawatir, saya akan memotret semua perubahan ini. Dan jika tidak berhasil, Anda dapat memahaminya secara perlahan saat Anda kembali." Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, gambar heksagram telah mengalami perubahan drastis berulang kali. Dan semuanya dibingkai dalam situasi heksagram yang bergetar. Yang menunjukkan bahwa heksagram utama dan heksagram tamu tertahan dan terperangkap satu sama lain. Tidak peduli siapa yang melepaskan heksagram, mereka semua meminta bantuan kita. Lagi pula, ada sedikit perasaan familiar yang tidak bisa aku gambarkan. Membantu. Charlie mengerutkan kening, Anda dan saya baru saja tiba di sini, siapa yang tiba-tiba meminta bantuan kami? Maria bergumam, itu bukan manusia, tidak ada seorang pun di heksagram. Charlie mengusap pelipisnya, aku hampir bingung denganmu. Tidak ada siapa-siapa, apa yang meminta bantuan kita? Maria menatap awan gelap yang selalu berubah dan berbisik. Saya belum menemukan jawabannya, itu bukan orang. Siapa orangnya? Atau, apa jadinya, hanya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berseru, jadi begitu. Charlie buru-buru bertanya, ada apa, Nona Lin? Maria langsung menangis. Dia menunjuk ke tanah kosong di bawah kakinya, sangat bersemangat. Dan berkata dengan sangat gugup, saya tahu siapa yang meminta bantuan. Itu dia, itu Ibu Puca. Bab 5704. Charlie semakin bingung saat mendengar jawaban ini. Bukankah Ibu Puca gagal mengatasi kesengsaraan 300 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa meminta bantuan kita sekarang? Dan itu hanya sebatang pohon. Bisakah itu menarik awan gelap di langit untuk meminta bantuan kita? Maria bergumam, Tuan Muda ragu, saya tidak tahu alasannya. Tapi aku bisa merasakannya, perasaan familiar itu adalah ibu dari Puca. Charlie berkata, oke, anggap saja apa yang Anda katakan itu benar. Memang Ibu Puca lah yang meminta bantuan kita melalui awan. Tapi sebenarnya apa yang dia ingin kita lakukan? Bagaimana kami bisa membantunya? Maria juga sedikit cemas, saya tidak tahu, saya hanya dapat melihat bahwa dia sedang meminta bantuan. Heksagram yang selalu berubah ini memberi saya perasaan bahwa dia terjebak dalam heksagram yang bergetar ini dan tidak dapat melepaskan diri. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia tidak memberitahuku apa yang harus aku lakukan untuk membantunya. Saat ini, awan gelap menjadi semakin tebal. Dan awan gelap yang sangat besar mulai mengembun menjadi bola dan mulai tenggelam perlahan. Udara sudah penuh dengan uap air lembab. Dan tekanan udara sepertinya mulai turun dengan cepat. Membuat nafas orang agak tumpul, seperti perasaan sebelum badai super di musim panas. Maria tidak memiliki basis kultivasi, sehingga pernapasannya terasa sedikit sulit saat ini. Dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Jarang sekali dia kehilangan ketenangannya dan terus menginjak-injak. Jika dia akan dilahap olehnya. Jika dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Charlie semakin bingung, dan bahkan Maria pun tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa memahami heksagramnya, jadi melihat Maria cemas, dia hanya bisa berdiri di sana dan khawatir. Awan gelap masih menebal dan tenggelam saat ini. Membentuk daerah bertekanan rendah yang kuat di atas seluruh danau. Maria sudah merasa nafasnya tidak enak. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil terus memutar otak memikirkan masalahnya.
Charlie tidak dapat memahami heksagram. Namun dia menganalisisnya secara rasional, dan berkata, Nona Lin. Jika dia benar-benar meminta bantuan kita, itu harus sesuai kemampuan kita. Di mana kami bisa membantunya? Mungkinkah kita perlu membantunya membubarkan awan gelap ini? Kami juga tidak bisa melakukannya. Maria mengangguk, dan berkata dengan cemas, Guru benar. Jika kita perlu membubarkan diri, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap awan gelap ini. Kekuatan supernatural Guru dapat menarik guntur, tetapi guntur hanya efektif pada benda nyata. Awan gelap adalah produk pendamping dari guntur dan kilat. Ini lebih seperti air dan ikan. Saya yakin kita tidak akan takut dengan guntur dan kilat, lalu apalagi yang bisa kita lakukan. Mata Charlie tiba-tiba berbinar saat dia mengatakan ini, dan dia berseru. Saya mengerti. Maria buru-buru bertanya, apa yang Anda temukan, Guru? Charlie bertanya padanya, Nona Lin, apakah Anda menemukan bahwa hanya ada sesuatu yang hilang di awan gelap yang begitu tebal dan tekanan rendah yang begitu kuat? Maria tiba-tiba membelalakan matanya, kurangnya petir. Ya, Charlie mengangguk dengan berat, jika itu normal, awan gelap tebal seperti ini pasti sudah bergemuruh dan melintas sejak lama. Tetapi meskipun awan gelap ini sangat tebal, tidak ada jejak guntur dan kilat. Pedang penusuk jiwaku hancur saat Jermo meledakkan dirinya terakhir kali. Dan satu-satunya senjata ajaib yang bisa dilepaskan dari jarak jauh saat ini adalah Thunderbolt yang disempurnakan. Aku harus mencobanya. Maria berkata dengan gembira, token guntur milik guru yang telah disempurnakan. Apakah itu terbuat dari potongan kayu sambaran petir yang kuberikan padamu? Iya nih. Maria menjadi lebih bersemangat dan mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata. Kayu sambaran petir adalah cabang patah dari Ibu Puca. Mungkin, dia belum menghilang selama 300 tahun terakhir sejak dia gagal mengatasi bencana tersebut. Sepertinya dia sudah menunggu hari ini. Bab 5705. Kata-kata Maria juga menginspirasi Charlie. Ia juga merasa ada banyak kebetulan dalam hal ini. Mengapa ada awan gelap yang aneh tiba-tiba menutupi? Mengapa awan gelap masih memperlihatkan gambar heksagram yang bergetar? Mengapa awan gelap tidak memiliki guntur dan kilat? Mengapa muncul di tempat Ibu Puca gagal melewati malapetaka? Selain itu, dia baru saja menyiapkan kayu sambaran petir yang dibentuk oleh kegagalan Ibu Puca melewati kesengsaraan dan menciptakan tatanan petir yang baru. Banyak elemen membingungkan dikumpulkan bersama. Dugaan Maria adalah satu-satunya jawaban yang mampu menjawab semua keraguan. Memikirkan hal ini, Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan menyebabkan badai petir untuk awan gelap di langit. Maria mengangguk dengan berat, matanya penuh harapan, dan berkata, Ibu Puca dan aku juga dihitung. Ada peluang bagus untuk mendapatkan bantuan. Charlie mengeluarkan Thunderbolt, memegangnya di telapak tangannya. Menatap matanya pada awan hitam yang semakin rendah dan tebal di atas kepalanya. Dan seketika menghentikan jantungnya yang menutupi auranya. Segera setelah itu, dia berteriak, guntur akan datang. Tiba-tiba, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menyembur keluar dari 8 meridian yang luar biasa. Dan dengan panik menuangkannya ke dalam Thunderbolt di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, tatanan guntur gelap bahkan mulai meluap dengan cahaya putih dari dalam keluar. Dan sebagian besar aura di tubuh Charlie diserap oleh perintah petir. Dia merasakan petir di tangannya semakin bergetar. Cahayanya menjadi semakin kuat, dan bahkan terdengar suara arus listrik di dalamnya. Saat ini, dia merasa apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi petir. Tapi petir berbentuk bola telah disebutkan dalam fiksi ilmiah sejak lama. Maria belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan intuisinya memberitahunya bahwa cahaya di tangan Charlie semakin kuat. Jika dia tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin berada dalam bahaya menyakiti Charlie sendiri. Jadi dia tanpa sadar berteriak, Tuan, cepat ucapkan mantranya, jangan menunggu lebih lama lagi. Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata, kapan harus mengucapkan mantranya, itu bukan terserah aku lagi. Jika normal, saat Charlie bergemuruh, langit akan tertutup awan gelap. Dan guntur akan menderu dan segera turun dari awan. Tapi kali ini, Charlie berteriak dengan suara gemuruh.
Namun Thunderbolt di tangannya tidak langsung menghasilkan petir. Tapi terus mengumpulkan energi, seolah-olah mengendalikan kekuatan mantra itu sendiri. Dengan kata lain, itu membuatnya merasa aura yang dia kumpulkan tidak cukup. Pada saat ini, awan gelap di langit telah menjadi sangat tebal, dan itu adalah kegelapan tanpa dasar. Maria merasa ngeri, dan bertanya kepadanya sambil berkata, "Bukankah Thunderbolt ini dikendalikan oleh Tuan Muda?" Charlie mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, dan melihat cahayanya semakin kuat. Dia berkata dengan susah payah, "Tebakanmu benar. Ini pasti panggilan Ibu Puca. Dan Thunderbolt di tanganku awalnya adalah bagian dari dirinya. Dan sekarang menurutku itu sudah dikendalikan olehnya, dan itu bukan lagi tanggung jawabku." Saat dia berbicara, Thunderbolt di tangan Charlie tiba-tiba kehilangan cahayanya. Dan saat berikutnya, energi tak terlihat dan kuat keluar dari Thunderbolt. Bergegas langsung menuju awan gelap. Charlie merasa tubuhnya seperti dikosongkan dalam sekejap. Dan sebagian besar auranya habis karena pukulan ini. Dan saat berikutnya, bagian dalam awan hitam pekat di langit tiba-tiba bergulung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan segera setelah itu, gemuruh guntur terdengar dari dalam. Dan petir di dalamnya sering terjadi, petir yang rumit seperti akar tanaman, membelah awan hitam menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran dan bentuk berbeda. Yang lebih aneh lagi adalah suara menderu ini sepertinya semakin intensif. Dan petir yang terus bersinar di awan tampak semakin tebal dan terang. Seolah-olah sambaran petir Charlie baru saja mengawali pertunjukan. Saat ini, guntur dan kilat di awan terus mendorong pertunjukan hingga mencapai klimaks. Kemudian, awan hitam mulai bergerak perlahan dari atas danau menuju tempat Charlie dan Maria berada. Melihat kilat dan guntur semakin dekat. Bab 5706. Charlie segera meraih tangan Maria dan menuntunnya berlari mundur beberapa ratus meter. Ketika keduanya berdiri tepat waktu, pusat petir dan awan hitam telah menggantung di atas tanah kuning yang gundul. Pada saat ini, petir setebal mangkuk turun dari awan hitam dan langsung menghantam tanah kuning. Dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari. Dan suara petir terdengar sekeras bertonton bahan peledak yang meledak di telinga. Itu memekakkan telinga. Dan saat sambaran petir ini turun, awan hitam yang telah lama menumpuk tiba-tiba menurunkan hujan. Dan air hujan membentuk garis dari langit ke tanah. Charlie dan Maria tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan basah kuyup oleh hujan dari atas ke bawah dalam sekejap. Maria tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia sudah basah kuyup. Dan berlari menuju sebidang tanah kuning di mana Ibu Puca gagal melewati kesengsaraan. Charlie terkejut dengan tindakannya, dan berteriak, "Ini berbahaya, jangan pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, dia ingin mengejar Maria kembali. Tapi Maria tidak bergeming sama sekali. Sambil berlari sembarangan, dia berkata kepada Charlie, "Tuan, saya merasakannya." Charlie tanpa sadar bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" "Ibu dari Puca." "Ya," suara Maria bergetar, dan dia berkata berulang kali, "Itu dia, itu pasti dia. Dia hidup kembali." Charlie bingung di dalam hatinya. Apakah bisa hidup kembali? Namun, saat ini awan hitam telah menghentikan kilat dan guntur. Dan yang tersisa hanyalah hujan deras. Dan tidak ada hembusan guntur dan kilat di awan hitam, mungkin mereka sudah mundur. Melihat tidak ada risiko sambaran petir, Charlie tidak menarik Maria kembali tetapi mengikutinya ke tanah kuning. Saat ini, tanah kuning sudah becek akibat terkena hujan. Maria terus menyeka air hujan dari mata dan wajahnya dengan kedua tangannya. Dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah dia sedang mencari sesuatu. Charlie juga melihat sekeliling, tapi tanah kuning itu berlumpur kecuali hujan, dan tidak ada tanda-tanda apapun sama sekali. Jadi dia bertanya kepada Maria, "Nona Lin, di manakah perasaan Anda sebagai Ibu Puca?" Maria menatap ke tanah dan berkata dengan keras, "Ini dia." Setelah selesai berbicara, Maria menunjuk ke tengah bumi kuning. Merasa sangat bersemangat, dia berteriak, "Tuan, lihat." Charlie melihat ke arah jarinya. Dan tiba-tiba melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Di tanah kuning yang tersapu hujan lebat,
Sepotong tunas hijau lembut muncul dari tanah berlumpur melawan derasnya hujan. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhan tunas ini seolah-olah sedang menyaksikan fotografi selang waktu yang memadatkan video berdurasi lebih dari 10 hari. Setelah tunas ini muncul dari dalam tanah, ia tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia tumbuh dari ketinggian 1 atau 2 cm menjadi 7 atau 8 cm. Dan pucuk yang semula melengkung, yang tidak sebesar kuku jari tangan, dengan cepat tumbuh menjadi seukuran ibu jari. Segera setelah itu, tunas baru seukuran ujung jarum muncul dari ekor tunas tersebut. Dan tunas itu juga tumbuh dan bertambah besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Charlie menatap tercengang, sementara Maria di sampingnya sangat gembira. Dan bahkan berlutut di tanah tanpa sadar, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi air hujan sejak awal. Dan kuncupnya dengan cepat tumbuh menjadi bibit. Hanya dalam beberapa menit, tumbuh dari ketinggian beberapa sentimeter hingga ketinggian sekitar 20 cm. 2 helai daun sebelumnya juga berangsur-angsur bertambah menjadi lebih dari 10 helai daun. Dan 3 bahkan dicabut dengan cabang baru. Saat ini, hujan deras berhenti tiba-tiba. Dan awan hitam di langit terus runtuh dengan cepat menuju pusatnya. Dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah menit. Bulan cerah dan langit penuh bintang muncul kembali di atas danau. Yang lebih aneh lagi, tanah loes tadi sudah berubah menjadi lumpur saat hujan deras tadi. Namun saat ini, seluruh air hujan seolah menghilang begitu saja. Dan air di tubuh Charlie dan Maria menghilang tanpa bekas. Pakaian mereka berdua sangat kering, dan tidak ada bekas basah oleh hujan sama sekali. Semuanya kembali seperti Charlie dan Maria ketika mereka pertama kali tiba di sini. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah tanah kuning yang gundul. Bibit yang sangat lembut dengan aroma teh yang samar telah muncul. Bab 5707. Saat ini, Maria sedang memusatkan seluruh pikirannya pada bibit di depannya. Melihat bibit itu, wajahnya penuh kegembiraan. Dan Charlie, yang berdiri di sampingnya, memandangi bibit hijau zamrud itu, dan dia hanya linglung. Ia merasa sirkuit otaknya tidak cukup. Dia tidak mengerti mengapa semua bekas hujan hilang setelah hujan lebat. Wajib belajar 9 tahun yang diterimanya hanya menyisakan 4 kata di benaknya saat ini sangat tidak ilmiah. Dia melihat seluruh tubuhnya, mengulurkan tangannya dari atas kepala hingga dada. Lalu dari dada ke punggung, lalu dari punggung ke pergelangan kaki. Dia mau tidak mau melepas sepatunya dan merogohnya dalam waktu yang lama. Namun tempat yang disentuh jari sangat kering dan tidak ada bekas basah kuyup sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Maria. Charlie ingat dengan jelas bahwa tadi rambut Maria basah karena hujan deras dan menempel di pipinya. Dia agak malu. Kaos trendy di badannya, karena terkena air, terlihat jelas bekas pakaian dalam. Namun kini, belum lagi tanda air di kaos kebesarannya, bahkan tidak ada satupun kerutan yang terlihat. Aneh sekali, Charlie bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia bertanya lagi pada Maria, "Nona Lin, apakah tadi benar-benar hujan? Ini seharusnya bukan hanya halusinasiku saja, kan?" Maria mengangguk ringan, dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, tadi memang sedang turun hujan lebat. Saya telah hidup bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat hujan deras seperti ini." Ya, Charlie juga mengangguk sedikit, lalu menatapnya lebih dekat. Dia bertanya, "Tapi di mana hujannya? Kemana perginya?" Maria menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Charlie meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata tanpa alasan, "Ini sungguh tidak ilmiah. Orang bilang angsa meninggalkan jejak. Hujannya deras sekali, kok bisa hilang? Tanahnya bahkan tidak basah. Sungguh mimpi." Maria tersenyum dan berkata, "Tuan muda mengembangkan Tao, dan di depan Anda ada seorang wanita aneh yang telah hidup selama hampir 400 tahun. Mengapa kamu masih terobsesi dengan sains?" Charlie berkata dengan serius, "Menurutku Tao juga bisa dijelaskan dengan sains. Tetapi tingkat teknologi saat ini belum memahami prinsipnya. Dan aura tidak lebih dari energi tingkat tinggi, sama seperti energi atom. Ketika orang belum menguasainya, mereka merasa luar biasa. Agaknya pada saat itu,
Tidak ada yang percaya bahwa energi yang dilepaskan oleh 1 kilogram bahan bakar nuklir sama dengan ribuan ton. Artinya jutaan kilogram batu bara. Reiki ini mungkin energi tak kasat mata yang mirip dengan bahan bakar nuklir. Maria tersenyum, dan berkata dengan serius, apa yang kamu katakan masuk akal, mungkin auranya persis seperti yang kamu katakan. Ini adalah jenis energi lain yang belum dikuasai oleh kebanyakan orang. Juga tidak diterima oleh kebanyakan orang untuk meneliti prinsip tingkat energi yang lebih tinggi. Charlie berkata lagi, bahkan energi spiritual harus mengikuti hukum kekekalan energi. Tadi hujan deras, hujan sudah reda, dan air masih ada. Ini adalah konservasi energi. Tetapi kemana perginya air itu sekarang? Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan, juga, saya menggunakan sebagian besar energi spiritual di tubuh saya dengan sambaran petir, jadi kemana perginya energi spiritual saya? Maria menunjuk bibit di depannya, dan tersenyum sambil berkata, kuasai auramu ada di sini. Jika bukan karena guntur darimu, bagaimana Ibu Puca bisa terlahir kembali? Charlie tertegun, dan bertanya padanya, bukankah Ibu Puca berubah menjadi minuman bersoda lebih dari 300 tahun yang lalu? Maria mengangguk, dan berkata dengan serius, memang, saya melihatnya dihantam menjadi minuman bersoda oleh petir. Charlie menunjuk ke bibit tersebut, dan bertanya, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Maria berkata dengan sangat serius, Tuan, meskipun ibu dari Puca hanyalah sebatang pohon. Dia juga pohon yang selamat dari bencana. Bukan manusia, tapi pikirkan secara berbeda. Jika seseorang bisa hidup untuk mengatasi malapetaka, seberapa mengerikan kekuatannya. Demikian pula, di antara triliunan pohon di dunia ini, induk Puca mungkin adalah salah satu yang terbaik. Dan kemampuannya mungkin jauh di luar imajinasi kita. Charlie bertanya dengan heran, maksud Anda, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah gagal melewati bencana? Maria mengangguk dan bertanya kepada Charlie, Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang Sanxian? Charlie menggelengkan kepalanya tanpa sadar, saya belum pernah mendengarnya. Maria berkata, dalam legenda masa lalu tentang budidaya Taoisme, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda berhasil selamat dari malapetaka, Anda akan menjadi peri. Untuk menjadi abadi, jika kamu gagal melewati kesengsaraan, kamu akan musnah. Tapi selain itu, sebenarnya ada kemungkinan lain, yaitu ketika kamu gagal melewati tribulation, kamu akan dibubarkan dan menjadi lus abadi. Dengan cara ini, Anda dapat membentuk kembali tubuh emas dan mendapatkan kembali budidaya. Hanya saja tidak akan ada kesempatan untuk melewati malapetaka dalam kehidupan ini. Bab 5708. Charlie bertanya dengan heran, sangat kuat. Apakah itu berarti selama tingkat budidaya dapat dinaikkan ke tingkat melampaui bencana? Ini setara dengan jaminan untuk menjadi peri, kehilangan prajurit, dan menjadi peri lepas. Maria menutup mulutnya dengan senyuman, dan berkata, apa yang Anda pikirkan, Tuan Muda? Jangan bicara apakah legenda Sanxian itu benar atau tidak. Meski benar, hal itu juga tercatat dalam legenda. Hanya ada sedikit orang yang menyelesaikan perang, dan sulit menemukan 1 dari 100. Tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada keberhasilan melewati bencana. Dari 100 orang, 99 hancur berkeping-keping oleh petir, dan hanya 1 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sambil mengatakan itu, Maria berkata lagi, katakan saja ujian masuk universitas sebagai contoh, maka saya akan membandingkan semua biksu yang lulus musibah dengan lulusan baru. Mereka yang menjadi abadi pada dasarnya setara dengan diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Yanda. Atau Harvard dan Cambridge, selama kandidat yang tidak diterima di universitas terkemuka tersebut pada prinsipnya akan tersingkir. Mereka akan langsung dikeluarkan dari kampus SMA dan ditugaskan ke masyarakat, dan mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke kampus dalam kehidupan ini. Orang sial yang hanya terpaut 0,1 poin dari nilai penerimaan di universitas ternama tersebut, setelah dia menjadi seorang Sanxian, meskipun dia kehilangan kesempatan untuk masuk universitas dalam kehidupan ini. Dia mempunyai 1 kelebihan, yaitu diperbolehkan melanjutkan studinya. Hanya saja dia harus mulai dari kelas 1 dan belajar sampai tahun ketiga sekolah menengah.
Tetapi setelah tahun ketiga sekolah menengah atas, dia harus tetap berada di tahun ketiga sekolah menengah atas selama sisa hidupnya, dan dia akan menjadi siswa tahun ketiga sepanjang hidupnya. Jika seseorang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi pada usia 18 tahun, kemudian mulai belajar lagi pada tahun ketiga sekolah menengah atas, dan kemudian mengulang kelas pada tahun ketiga sekolah menengah atas sampai ia berusia 100 tahun. Teman sekelas di sekitarnya akan selalu berupa sekelompok anak muda berusia 18 tahun. Mereka akan masuk universitas dan keluar, atau dikirim langsung ke masyarakat. Jangan pernah melihatnya lagi, hanya dia, yang akan tinggal di sini selamanya. Sanxian hampir merasa seperti ini. Charlie sedikit terkejut, mengacungkan jempol pada Maria, dan menghela nafas. Nona Lin sangat berbakat dan cerdas, dengan penjelasan Anda. Pada dasarnya saya bisa memahami apa itu Sanxian. Setelah berbicara, Charlie melihat bibit itu lagi dan bertanya padanya. Nona Lin, apakah Anda yakin ini Ibu Puca? Maria mengangguk dengan berat, tentu. Auranya persis sama dengan Ibu Puca. Selain banyak kebetulan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ini 100% ibu dari Puca. Charlie mengangguk sedikit dan bergumam, jika benarkah? Apakah itu berarti Ibu Puca telah menjadi peri lepas di pohon? Maria berkata tanpa berpikir, artinya hampir sama, tapi peri lepas hanyalah rumor yang kudengar sebelumnya. Dan saya belum sempat membuktikannya. Jadi semua ini hanyalah kesimpulan saya. Charlie mengangguk, berjongkok di sampingnya, memandangi bibit itu, dan bergumam dengan penuh semangat. Bibit ini kelihatannya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya saja aroma tehnya lebih kuat. Tetapi aura sekecil apapun tidak ada, aku tidak bisa merasakannya. Maria melihat dia curiga, dan berkata dengan tegas. Tuan muda, semua yang saya katakan adalah benar, dan saya yakin dia pasti ibu dari Puca. Tes, Charlie mendecakkan bibirnya sambil berdiri diam. Mengangguk, dia bergumam. Ada hal yang begitu ajaib, sulit dipercaya dan belum pernah terjadi. Kemudian, dia bertanya kepada Maria dengan rasa ingin tahu, baru saja tumbuh begitu cepat, mengapa sekarang tidak berkembang? Maria juga dengan ekspresi bingung di wajahnya, Guru, ini saya tidak tahu. Charlie mengistirahatkan dagunya dengan satu tangan, memandangi bibit itu, dan mendesah. Ini menarik, sangat menarik. Setelah selesai berbicara, dia mencium aroma teh yang menyegarkan. Tanpa sadar dia mengulurkan tangannya dan mengambil sehelai daun muda dari bibit. Dan sambil memasukkannya ke dalam mulutnya, dia bergumam, biarkan aku mencicipinya, seperti apa rasanya pohon teh yang luar biasa ini. Melihatnya merobek sehelai daun muda, Maria langsung merasa tertekan. Berteriak, Tuan, jangan lakukan itu, ah. Sebelum Maria bisa menyelesaikan, ahnya. Charlie dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil sepotong, menyerahkannya ke mulutnya, dan berkata dengan serius. Lebih baik bersenang-senang sendirian daripada bersenang-senang dengan orang lain. Kamu harus mencobanya juga, kamu sudah minum begitu banyak kue teh darinya, kamu pasti paling paham dengan rasanya, cobalah dan lihat apakah rasanya sama. Maria hampir menangis, dan berkata dengan mata merah, Tuan muda, dia menunggu lebih dari 300 tahun dan baru saja melakukan terobosan hari ini. Totalnya hanya ada selusin daun muda, dan Tuan muda memetik 2 di antaranya. Sungguh menyedihkan. Tidak apa-apa, Charlie berkata dengan serius, lihatlah vitalitasnya begitu kuat. Daun yang dicabut pasti akan segera tumbuh kembali. Kamu dan aku akan memperlakukannya sebagai pemangkasan untuknya. Bukankah orang bilang, pohonnya tidak akan lurus kalau tidak dipangkas. Maria sangat dianiaya ketika dia berkata, Tuan muda, dia baru saja bertunas, mengapa dia tidak bisa berkultivasi saja saat ini? Melihat matanya memerah, Charlie dengan enggan menyerahkan kedua daun itu padanya, dan berkata, Dengar, aku sudah menarik semuanya, dan aku tidak bisa mengembalikannya untuknya. Paling buruk, saya hanya akan mencabut 2 daun ini, dan saya tidak akan mencabut daun lagi. Apakah tidak apa-apa? Maria menghela nafas dengan kesal, dan bergumam dengan marah. Tuan muda, cicipi sendiri, saya tidak tahan. Bab 5709. Bagaimana bisa saya? Hanya kamu yang memahami Ibu Puca.
Tidak ada gunanya menilai saya, Anda harus mencicipinya untuk memastikan. Dia berkata sambil menyerahkan satu potong kepada mulut Maria dan pihak lain menaruh daun di mulutnya sendiri. Dia berkata, "Ayo, kita cicipi bersama." Melihat desakannya, Maria tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Jadi dia menatapnya sekilas, dan berkata, "Oke, biarkan aku mencicipinya." Setelah selesai berbicara, dia membuka bibir merahnya dengan ringan. Dan dengan lembut gigit daun hijau yang lembut itu. Charlie melihat dia telah memakannya, jadi dia memasukkan potongannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan percaya diri. Dia awalnya mengira benda ini berbau teh yang sangat harum. Dan rasanya seharusnya sangat enak, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah daun hijau itu ada di mulutnya dan dikunyah olehnya, itu akan mengeluarkan semburan kecil aura yang kaya dan murni. Dengan sekali teguk, auranya langsung membangkitkan semangatnya. Meskipun kandungan auranya tidak banyak, namun sangat murni. Apalagi ini adalah teh segar tanpa pemurnian apapun. Tanaman jenis ini sendiri memiliki aura, dan Charlie belum pernah melihatnya. Maria pun merasakan keanehan dari potongan teh kali ini. Daun tehnya dikunyah dan dia tidak merasakan rasa sepat atau pahit. Dengan rasa yang sedikit manis, yang lebih aneh lagi, teh ini memiliki rasa yang membuat orang merasa nyaman dan segar. Dia telah mencicipi teh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan tahu banyak tentang teh yang diproduksi oleh Ibu Puca. Tapi dia belum pernah mencicipi teh ajaib seperti itu. Dia bertanya pada Charlie dengan ekspresi terkejut, "Tuan muda, mengapa teh ini memiliki efek yang begitu nyata?" Sepertinya setelah mencicipi sepotong, semua rasa lelah hilang dalam sekejap. "Saya ingat teh yang merupakan induk puca tidak memiliki efek ini." Charlie berkata dengan serius, "Itu karena daunnya mengandung energi spiritual." "Ada energi spiritual?" Maria berseru, "Bagaimana ini mungkin? Saya telah mendengar dari ayah saya sebelumnya bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat digunakan untuk memurnikan energi spiritual. Bahan obat untuk ramuan ada banyak macamnya, dan bahan obat tersebut perlu dicampur dengan bahan obat lain. Dan mereka harus dimurnikan oleh orang yang spesial untuk memiliki aura. Daun ini baru tumbuh, bagaimana bisa ada aura?" Charlie berkata, "Mungkin hal ini disebabkan oleh pengalaman Ibu Puca yang gagal melewati malapetaka dan terlahir kembali setelah menghadapi guntur. Sama seperti Sanxian yang kita bicarakan tadi. Mungkin Ibu Puca sekarang benar-benar menjadi Sanxian di bidang tanaman." Charlie berkata lagi, "Kecuali induk puca, saya belum pernah menemukan tanaman yang memiliki aura tersendiri." Maria berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku merasa dia pasti bukan seorang Sanxian yang pergi. Karena awalnya dia tidak memiliki aura, tapi sekarang dia memiliki aura setelah bertunas. Dan bagi seorang Sanxian dikatakan ada peluang untuk membangun kembali. Artinya, ruang untuk perbaikannya terbatas. Dan kekuatannya tidak akan membawa perubahan kualitatif." Charlie bertanya padanya, "Lalu bagaimana situasinya sekarang?" Maria menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Tapi menurut saya dia lebih seperti terlahir kembali dari nirwana. Yang menyebabkan perubahan kualitatif. Saya pikir ketika dia melewati bencana 300 tahun yang lalu. Dia diberi kesempatan dan diselamatkan, dan dia menunggu selama 300 tahun. Dan akhirnya menunggumu datang ke sini, setelah badai dan kilat tadi. Dia bisa dianggap sebagai makhluk beruntung yang sebanding dengan naga yang lapuk." Maria mengerutkan kening dan berkata, "Hanya saja saya sangat ingin tahu lebih banyak dan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa melewati jalan surga dan meninggalkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri di bawah guntur surga?" Charlie tidak tertarik dengan bagaimana Ibu Puca meninggalkan secercah kehidupan saat itu. Tapi hanya dengan melihat bibit ini tidak bisa menahan nafas. "Jika kamu mengambil ini kembali dan membesarkannya dengan benar saat dia tumbuh menjadi pohon besar setinggi beberapa meter, kamu akan menjadi ahli tiada taraf hanya dengan memetik daun dan makan setiap hari." Maria bertanya dengan heran, "Tuan muda akan membawanya pergi?" "Tentu saja," Charlie berkata dengan tegas, "jika kita meninggalkannya di sini, apalagi aku tidak ingin berpisah dengannya. Jika dia jatuh ke tangan yang salah, atau disekop oleh orang yang tidak mengerti, bukankah itu sia-sia?" Tapi, Maria tidak tahan,
dan berkata, tapi, dia telah tumbuh di sini selama puluhan ribu tahun, inilah akarnya. Charlie melambaikan tangannya, tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa terakhir kali. Dia telah tinggal di sini selama 10.000 tahun dan gagal mengatasi kesengsaraan. Artinya tempat ini tidak cocok untuknya. Seseorang tidak bisa jatuh 2 kali di satu tempat, begitu pula pohonnya. Jadi dia harus pindah ke tempat lain dan kita harus menjaganya dengan baik. Maria bertanya, Tuan Muda, menurut Anda di mana yang pantas untuk mengubahnya? Charlie berkata, menurutku halaman kecil di lantai atas Zijin Villa cukup bagus. Kami menggalinya kembali, dan Anda bisa menanamnya di tepi kolam air panas Anda. Oke. Kamu tahu cara menanam pohon teh puer, jadi aku yakin kamu bisa merawatnya. Maria tanpa sadar berkata, pohon teh puer hanya dapat tumbuh di iklim selatan Yunan. Tempat yang ketinggian, iklim, sinar matahari, suhu, dan kelembapannya paling cocok untuk pohon teh puer. Bukit Aorus terlalu dingin di musim dingin, dan pohon teh puer tidak dapat bertahan. Charlie berkata, teh puer tidak bisa beradaptasi dengan Aorus Hill. Tapi dia bukan teh puer biasa, dia adalah ibu dari Puca, dan dia selamat dari bencana tersebut. Dan sekarang dengan aura, kemampuan adaptasinya pasti sangat kuat. Halamanmu yang lain sangat bagus, dan tidak ada yang mengganggunya pada waktu biasa. Selama pohonnya tidak tumbuh terlalu tinggi, tidak akan ada yang melihatnya. Jika dia benar-benar tumbuh lebih tinggi setelah beberapa tahun, mari kita ubah tempatnya. Kemudian, Charlie berkata lagi, seandainya dia benar-benar tidak beradaptasi dengan iklim Aorus Hill. Kita bisa membangun rumah kaca untuknya dan mensimulasikan iklim Yunan Selatan. Maria berkata pelan, Tuan, Anda ingin membesarkannya sehingga Anda dapat memetik daunnya setiap hari, bukan? Charlie berkata terus terang, tentu saja, menanam pohon teh berarti memetik daunnya. Bukankah menanam pohon apel hanya untuk membuatnya menghasilkan beberapa apel? Kalau tidak, apa yang kamu lakukan untuk membesarkannya? Konon benda ini bisa tumbuh setinggi lebih dari 10 meter, jadi saya tidak bisa menyimpannya sebagai tanaman hijau hanya untuk melihatnya. Apa yang dikatakan Charlie sangat jelas, dan Maria tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius. Jika Tuan Muda ingin mengambilnya kembali, saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda setuju. Charlie berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu mengatakannya. Artinya, Tuan Muda tidak bisa lagi memetik daunnya sesuka hati. Setidaknya sampai dia tumbuh lebih besar dan daunnya lebih lebat, bagaimana menurutmu? Charlie mengangguk dengan sigap dan berkata, tidak masalah, sejujurnya, aura di daunnya sangat kuat. Sangat murni, tapi kandungannya terlalu kecil. Saya sangat ingin mendapatkan efek yang sebanding dengan pil. Jadi aku harus sering memanfaatkannya. Ayo besarkan dia. Maria menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa untuk mengeluarkannya. Itu bukan hal yang mustahil. Selama akarnya tidak terluka saat menggali, dan Anda dapat membawa lebih banyak tanah saat membuangnya. Bukan masalah besar, tapi saya khawatir jika penundaan di jalan terlalu lama. Itu akan mempengaruhi kondisinya. Meskipun dia adalah ibu dari Puca. Dan sekarang sudah besar, terlalu halus. Bab 5710. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, kamu dan aku akan tinggal di sini, dan aku akan mengatur pesawat untuk menunggu di bandara di Bana. Saat pesawat tiba, kami akan mengeluarkannya, lalu langsung menuju bandara untuk terbang kembali ke Aorus Hill. Maria bertanya, bagaimana dengan Victoire? Dia seharusnya sudah mencapai 100 pegunungan sekarang. Tidak apa-apa. Charlie melambaikan tangannya, jangan memprovokasi dia, biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kita akan mencari cara untuk meninjau rutenya dan melihat apakah kita bisa mengetahui lokasi tepatnya di pegunungan. Charlie tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi, dan dia tidak memiliki penyesalan apapun di dalam hatinya. Terlebih lagi, kali ini dia datang ke Yunan Selatan. Dia sebenarnya mendapat panen yang tidak terduga. Sebelumnya, dia berhasil mencapai batas di bawah hidung Victoire. Dan kini dia secara tidak sengaja mendapatkan tanaman muda dari induk Puca yang telah terlahir kembali. Namun,
Charlie mengatakan bahwa dia akan membawa Ibu Puca kembali ke Aorus Hill, yang membuatnya sangat gugup. Awalnya dia mengira tanaman muda yang terlahir kembali dari induk Puca harus terus tumbuh di sini. Tapi kata-kata Charlie menggugahnya lagi. Di bidang apapun, dia selalu mengikuti jalur kegagalan, dan hasilnya hanyalah kegagalan. Ibu dari kehidupan masa lalu Puca seperti eksperimen fisik yang berlarut-larut. Ini seperti seorang ilmuwan yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menemukan superkonduktor pada suhu kamar. Melihat bahwa semua datanya sangat dekat, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan terakhir. Jika diperlukan seumur hidup lagi untuk melakukan penelitian yang salah lagi, hasilnya pasti tidak akan berubah sama sekali. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, Ibu Puca harus menanggung sambaran petir reinkarnasi surga lagi di sini, dan kemudian gagal melewati malapetaka lagi. Namun, pada saat itu, saya khawatir tidak akan ada Charlie lain yang membantunya terlahir kembali dari nirvana. Memikirkan hal ini, Maria menerima keputusan Charlie untuk membawa tanaman muda ini kembali ke Aorus Hill. Dia telah tinggal bersama Ibu Tepuer selama bertahun-tahun, tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentangnya, namun juga memiliki pengalaman luas dalam budidaya Tepuer. Namun meski begitu, dia masih khawatir bahwa pemindahan bibit yang baru tumbuh secara terburu-buru akan membawa risiko kematian pada bibit tersebut. Charlie melihat dia ragu-ragu seolah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia menghiburnya dan berkata, "Nona Lin, jangan khawatir, dia sudah mengandung energi spiritual. Dan dia pasti tidak akan mati begitu saja. Mari kita ambil dia kembali dan kembangkan dia dengan baik. Mungkin aku bisa menggunakan daun tehnya untuk membuat teh tahun depan." Maria mengangguk sedikit, dan bertanya kepadanya, "Tuanku, kapan pesawatnya akan tiba?" Charlie berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk mengaturnya." Setelah selesai berbicara, dia langsung menelepon Ishak. Sejak keduanya datang ke selatan Yunan, mereka meminta Ishak menggunakan jet bisnis yang disewa perusahaan. Jadi tidak nyaman untuk mengaturnya. Karena Charlie tidak menetapkan tanggal pulang sebelum keberangkatan, dan Ishak tidak berani membayar pesawat untuk menunggu di Bandara Lijiang. Jadi dia hanya memesan perjalanan satu arah. Pesawat kembali ke wilayah timur pada hari tiba di Lijiang. Sekarang jika Anda ingin memberangkatkan pesawat, Anda hanya dapat bernegosiasi sementara dengan perusahaan jet bisnis. Perusahaan yang mengoperasikan jet bisnis tersebut segera mengirimkan jet bisnis Gulfstream yang saat ini diparkir di ibu kota Provinsi Chungcheong. Jet bisnis ini baru akan tiba di Bandara Bana paling cepat pukul 8. Ishak menelepon Charlie kembali, dan setelah menjelaskan situasinya, dia berkata dengan nada meminta maaf. "Tuan muda, maaf, saya tidak berpikir matang. Jika Anda sedang terburu-buru, saya bisa segera mengkoordinasikan pesawat keluarga Wade untuk menuju ke sana, paling cepat 2 jam. Itu akan tiba." Charlie berkata, "Itu bukan masalahmu. Aku tidak menyangka akan kembali secepat ini." Kemudian Charlie berkata, "Tapi jangan terburu-buru. Koordinasikan jet bisnis pihak ketiga untuk datang. Saya akan pergi ke bandara pada jam 8 besok pagi." Melihat Charlie sudah mengambil keputusan, Ishak segera berkata, "Tuan, jika ini masalahnya, maka saya akan mengkonfirmasi rencana perjalanannya dengan perusahaan jet bisnis sekarang. Apakah menurutmu ada hal lain yang perlu aku lakukan sekarang?" "Tidak lagi," Charlie berkata, "setelah kamu membuat pengaturan untukku. Jangan beritahu siapapun bahwa aku akan kembali ke Aorus Hill. Karena aku mungkin akan tinggal di sini selama 1 atau 2 hari ketika aku kembali. Dan akan segera keluar lagi. Kali ini saya tidak akan melihat siapapun ketika saya kembali." Ishak tidak menanyakan alasannya, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah Tuan Muda, saya mengerti." Awalnya, Charlie tidak berniat kembali ke Aorus Hill secepat itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membiarkan Victoria pergi ke 100 pegunungan, Siwandasan terlebih dahulu. Dan dia akan tinggal bersama Maria di selatan Yunan selama 2 hari lagi. Bagaimanapun, dia tinggal di sini sejak dia masih kecil, tetapi dia belum kembali selama lebih dari 300 tahun. Rindu kampung halaman seperti ini, orang lain tidak bisa memahami atau mengalaminya sama sekali.
Setelah Victoria hampir meninggalkan Hundred Mountains, dia dan Maria akan kembali ke Aurus Hill. Setelah sampai di Aurus Hill, dia akan meminta bantuan Ethan. Menggunakan koneksi dan latar belakangnya, dia akan mendapatkan semua video pengawasan Victoria setelah dia tiba di Tiongkok. Mereka dapat memutar ulang perkiraan rutenya. Dan ketika rute tersebut dilanjutkan, dia akan segera pergi ke Siwandasan dan menelusuri kembali rute Victoria untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Namun kini, Ibu Pucat tiba-tiba muncul. Dan Charlie tidak berani membiarkannya tumbuh besar di sini. Jadi dia hanya bisa memburunya terlebih dahulu dan membawanya kembali ke Aurus Hill sehingga Maria bisa menetap dengan baik di halaman lantai paling atas miliknya. Kebetulan dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meninjau data pengawasan saat ini untuk melihat apakah dia dapat mengetahui rute Victoria. Setelah Maria menetap dengan Ibu Pucat dan dia telah mengatur rute Victoria, dia akan pergi langsung dari Aurus Hill ke Siwanda Mountain. Maria yang cerdas mendengarkan panggilan antara Charlie dan Isaac. Dan sudah menebak rencana dan pengaturan Charlie selanjutnya. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan muda, ketika saya pergi ke Siwandasan, bisakah Anda membawa saya bersamamu?" Charlie berkata, "Bahkan sekarang, sebagian besar Siwandasan tidak berpenghuni. Saya tidak tahu apakah ini aman bagi Anda." Maria mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, "Tuanku, menurut Anda saya akan menahan Anda." "Bukan," Charlie menghibur. "Menurutku kamu, seorang gadis, benar-benar tidak cocok untuk pergi ke tempat yang berbahaya dan primitif seperti itu." Maria berkata dengan serius, "Jika saya bersama Tuan Muda, selama tidak ada konflik langsung dengan Victoria, Tuan Muda pasti akan melindungi keselamatan saya." Kemudian, Maria berkata, "Sejujurnya, ayah saya pernah mengatakan hal itu kepada saya. Namun, retret tertutup sang master memiliki formasi yang rumit dan banyak jebakan. Jika Anda tidak mengetahui hal-hal penting, akan sulit menemukan gua tempat orang tua itu mengasingkan diri seumur hidup. Meskipun Tuan Muda sangat berbakat, hal-hal seperti formasi selalu berubah. Saya mungkin juga bisa membantu Tuan Muda jika saya ada di sana." Charlie secara alami memahami kebenaran ini. Membawa Maria bersamanya sama dengan membawa wadah pemikir super. Dia tidak hanya pintar tetapi juga berpengetahuan luas. Dia mungkin tidak bisa melihat misteri banyak hal, tapi Maria mungkin bisa melihatnya sekilas. Namun, Maria tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, dan dia adalah wanita lemah yang usia biologisnya selalu berada di usia 17 tahun. Kedalaman Siwandasan sebanding dengan hutan purba. Dia takut dia harus banyak menderita ketika mengikutinya. Melihat keraguan-raguan Charlie, Maria berkata terus terang, "Tuan, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Jermo pernah menyebutkan bahwa orang tuamu mungkin telah menemukan rahasia umur panjang. Saya merasa ayah saya pernah berlatih dengan master di Siwandasan. Orang tuamu pernah menjelajahi misteri yang ditinggalkan oleh master di Siwandasan. Jadi aku, sepertimu, bernasib sama dengan Siwandasan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil tablet spiritual ayah saya dan kembali ke Siwandasan. Jika saya dapat menemukan tempat dia berlatih dengan guru saat itu akan dianggap sebagai pemenuhan keinginannya."